Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Chandra Sukomenko selaku Resmi Lampung serta teman-teman yang sempat hadir hari ini. Baik, di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengolahan data. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol atau keterangan data yang memiliki makna khusus bagi penerimanya. Ada ciri-cirinya belum dapat langsung digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya, angka 22 tahun, 150 cm, alamat pangkal pindah, dan warna biru. Itu semua adalah matahan yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, adapun pengertian pengolahan data. Pengolahan data adalah rangkaian kegiatan sistematis yang berurutan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyimpan dan mengolah, menyajikan dan memelihara data yang bertujuan mengubah data menjadi informasi akurat, relevan, aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun manfaat umumnya mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Berdasarkan sumbernya, pengolahan data terbagi jadi dua, yang pertama data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang diperoleh dari sumber-sumber asli, contohnya hasil wawancara, survei, observasi lapangan yang berkelebihan lebih akurat dan sesuai kebutuhan peneliti. Adapun data sekunder sudah dikumpulkan pihak lain dan tersedia untuk digunakan. Contohnya laporan instansi, buku, publikasi resmi asli yang berkelebihan, lebih cepat dan hemat biaya. Berdasarkan sifatnya, jenis-jenis data terbagi jadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan data kuantitatif berbentuk angka, dapat dihitung, diukur, dan dianalisis secara statistik. Contohnya jumlah penduduk, pendapatan, dan suhu ruangan. Sedangkan data kualitatif berbentuk uraian atau keterangan menggambarkan sifat atau karakteristik. Contohnya tingkat kepuasan, kualitas pelayanan, dan jenis pekerjaan. Adapun tahapan-tahapan pengumpulan data, yang pertama mengambil atau mengumpulkan data sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang bersyarat jelas sumbernya, sah cara memperolehnya dan sesuai kebutuhan. Menggunakan teknik observasi, kuesioner, wawancara, dan pencatatan dokumen. Tahapan kedua, pemeriksaan dan verifikasi data dengan cara memeriksa kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian data yang bertujuan menghilangkan data kosong, ganda atau tidak sesuai dengan fakta. Semua itu akan menghasilkan data yang sudah bersih dan siap untuk diproses lebih lanjut. Tahapan selanjutnya, menyimpan dan mengorganisasikan data. Dengan cara menyimpan dan menyusun data agar teratur, rapi, dan mudah dicari. Cara menyimpannya terbagi jadi dua, yang pertama manual dan kedua terkomputerisasi. Dengan cara manual kita menggunakan versi, map, dan lemari arsip. Sedangkan terkomputerisasi menggunakan file elektronik dan basis data. Prinsipnya tersusun berdasarkan kategori, nomor, dan atau waktu tertentu. Pengelolaan dan analisis data. Mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki makna dengan cara mengelompokkan, menghitung, merangkum, dan menguji hubungan antar data yang bertujuan menemukan pola, kecenderungan, atau jawaban dari permasalahan yang diteliti. Adapun penyajiannya seperti narasi atau teks, tabel, grafik atau garis, patang, dan lingkaran. Adapun diagram. Syaratnya jelas, ringkas, rapi, dan mudah dipahami oleh pengguna. Pemeliharaan dan pembaharuan datanya, memperbarui isi data dan menjaga keamanan secara berkala yang bertujuan data tetap terkini, akurat, terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Langkah-langkahnya membuat cadangan data, memperbaiki kesalahan, menghapus data yang sudah tidak berlaku. Seperti yang dibahas tadi, metode pengolahan data itu terbagi jadi dua, yang metode manual itu menggunakan alat tulis atau perangkat khusus. Kelebihannya murah, tidak butuh listrik atau perangkat khusus. Adapun kekurangannya seperti lambat, mudah rusak,
dan kapasitas terbatas. Sedangkan metode komputerisasi menggunakan perangkat lunak dan komputer. Kelebihannya cepat, akurat, kapasitas besar, mudah dicari. Sedangkan kekurangannya membutuhkan biaya perawatan dan keamanan sistem. Adapun alat dan perangkat lunak pengelolaan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, Google Sheets yang berfungsi mengelompokkan, menghitung, dan menyajikan data dasar. Sedangkan penyimpanan terstruktur menggunakan Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL yang berfungsi menyimpan data dalam jumlah besar secara teratur. Dengan cara analisis selanjutnya menggunakan SPSS, Python, atau R yang berfungsi analisis statistik pengelolaan data dalam skala besar. Adapun prinsip pengelolaan data yang baik, yang pertama akurat, harus sesuai fakta asli tanpa kesalahan. Yang kedua relevan, berhubungan langsung dengan tujuan pengumpulan. Yang ketiga tepat waktu dan tersedia saat dibutuhkan dan tidak terlambat. Yang keempat aman, terlindung dari kerusakan, kehilangan atau akses tidak sah. Dan kelima dapat dilacak, yang memiliki jejak asal dan riwayat perubahan. Dan terakhir terstandarisasi, mengikuti aturan dan format yang disepakati. Di Indonesia pengelolaan data tidak sembarang digunakan karena mempunyai dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan menjamin keamanan, kerahasiaan dan kebenaran data yang diterapkan di instansi pemerintahan, pendidikan, rumah sakit, dan dunia usaha. Semua itu berdampak mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Adapun manfaat pengelolaan data yang baik, yang pertama mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat, yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, ketiga menghindari duplikasi, kesalahan, dan kehilangan data, keempat memudahkan pencarian dan penggunaan ulang data, dan terakhir meningkatkan kepercayaan pihak yang berkepentingan. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Siapa? Berapa? Silakan untuk mengira. Baik, ingin saya bertanya, mengapa keamanan data menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan data, terutama di era digital? Terima kasih. Mengapa keamanan data menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan data, terutama di era digital sekarang? Baik, keamanan data menjadi prinsip utama untuk menjaga pengelolaan data di era sekarang itu demi menjaga keamanan data karena data bersifat pribadi dan tidak sembarang diakses. Boleh jawab itu? Baik, diusahakan untuk maksudnya dulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebutkan beberapa contoh teknik pengumpulan data di pengumpulan data di slide ini. Contoh sebutkan beberapa contoh teknik pengumpulan datanya.
Seperti yang dipertanyakan tadi, contoh alat yang digunakan itu cara mengelola yang sederhana menggunakan Microsoft Excel, Google Sheet, sedangkan penyimpanan terstrukturnya menggunakan Microsoft Access, SQL atau PostgreSQL. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yaitu, apa perbedaan antara RAM dan hard disk atau SSD? Bukankah keduanya sama-sama tempat penyimpanan? Sorry. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara memastikan data yang kita kelola tetap akurat dan konsisten? Terima kasih. Baik, untuk menjaga pengelolaan data agar lebih aman, kita bisa memperbarui data dengan cara berkala. Agar data tetap terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Dan kebobolan data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagus sih, Pak. Bagus sih, Pak. Bagus sekali jawabannya, Pak. Ya, seperti ya. Untuk pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui keaslian data? Ya, bagaimana cara bisa diketahui keaslian data? Cara mengetahui keaslian data itu, yang pertama kita harus melihat sumbernya dari mana. Ini adalah sumbernya aktivat. Terus untuk pertanyaan kedua, apa yang membedakan data kualitatif dan kuantitatif? Kemudian berikan salah satu contoh. Seperti yang ada pada slide Pak, data kuantitatif dan data kualitatif itu, data kuantitatif itu bedanya berbentuk angka dan dapat dihitung, diukur dan dianalisis secara statistik. Contohnya jumlah penduduk yang ada di suatu daerah serta dan pendapatannya. Sedangkan data kualitatif berbentuk uraian atau keterangan yang menggambarkan sifat dan karakteristik yang contohnya
tingkat kepuasan, kualitas pelayanan yang ada di kantor-kantor, dan jenis pekerjaannya. Gimana caranya diukur itu kalau data itu? Yang berkurang apa? Ngetek kah? Information kah? Bagaimana cara mengukur data kuantitatif? Dengan cara wawancara Pak, bisa juga menggunakan kuesioner atau pencatatan dokumen. Ya, Dengan cara wawancara, kuesioner, ya. dan pencatatan dokumen. Baik. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Ada. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Adapun pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika guru atau di perkantoran itu tidak mengelola data karyawan atau siswanya dengan baik? Apa yang akan terjadi? Terima Baik, kasih. jika pengelolaan data ya tidak bisa dipertanyakan. Apa yang akan terjadi jika seperti sekolah, instansi, atau perkantoran yang tidak mengelola datanya dengan baik? Jika instansi dan sekolah tidak mengelola data dengan baik, data akan berhamburan dan susah didapat, maka siswa-siswa di sekolah tentunya data-data di sekolah siswa-siswanya data-data siswanya bisa kebobolan atau dicuri. Bagaimana Nisa? Iya Pak, aman. Tidak ada? Tidak ada lagi? Betul. Baik, setelah presentasi ini semua bisa disimpulkan bahwa pengelolaan data adalah proses berurutan yang mengubah data menjadi informasi berharga yang dilakukan sesuai prinsip, benar, dan aturan hukum yang berlaku sehingga menjadi aset yang berguna bagi organisasi maupun masyarakat. Itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.